Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Riverside? Luar biasa. Oke, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul terang, ya. Dan bukan dipaksa-paksain karena ini suasana Natal, ya. Bulan Desember buat orang Kristen itu sakral banget, ya. Dan jangan sampai karena sakral banget, bulan Desember muncullah orang-orang Kristen yang tidak pernah kelihatan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan bulan-bulan yang lain. Ya, jangan sampai. Dan saya pakai judul ini bukan karena Natal saja, tapi saya percaya bahwa kata terang di Alkitab tidak ada hubungannya dengan bulan tertentu. Nah, judul ini juga bukan karena saya terinspirasi dari slogan yang sangat terkenal itu, terus terang. Philip terang terus, mungkin lebih baik kita ganti terus terang, Yesus terang terus. Dan saya akan mulai dengan sebuah cerita, saya berharap saudara bisa ketawa di akhir cerita tersebut. Ada dua orang gila di dalam sebuah kamar. Dan salah satu dari orang gila ini, orang gak waras, naik ke atas lemari baju. Kemudian dia duduk di atas sana dan dia bilang buat temannya, saya mau jadi lampu. Dan temannya bilang, bro turun, kamu jatuh nanti kepalamu pecah, kamu mati. Enggak, saya mau ada di sini, saya mau jadi lampu untuk menerangi kamar ini. Enggak bro, turun bro, nanti kamu mati, kamu jatuh, kamu mati. Enggak mau, saya mau jadi lampu di sini. Terus yang temannya ini keluar dari kamar, dia panggil dokter jiwanya. Pak dokter. Teman saya naik di atas lemari, katanya dia mau jadi lampu, dia mau menerangi kamar kita. Padahal kan dia bukan lampu Pak Dok, dia manusia. Pak Dok bilang, hei kamu udah normal, kamu bisa tahu bahwa dia manusia bukan lampu. Sudah kita balik ke kamar, kita suruh dia turun. Jangan Pak Dok, loh kenapa? Tadi kamu suruh turun, jangan, kalau dia turun nanti gelap. Orang gila saja tahu bahwa kalau tidak ada terang, tidak ada cahaya, maka ruangan itu akan jadi gelap. Terang selalu berhubungan dengan panca indera penglihatan atau mata. Di dalam Lukas 11 ayat 34, Lukas 11 ayat 34, Yesus pernah bilang begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, nah kata baik di sana itu di dalam bahasa terjemahan yang lain bilang sehat, ya sehat, healthy eyes. Jika matamu sehat, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, nah kata jahat di sana itu unhealthy eyes, mata yang tidak sehat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Nah perhatikan baik Bapak Ibu bahwa mata hanya bisa berfungsi dengan baik, normal, sehat jikalau ada terang yang cukup. Setuju? Setuju? Mata hanya bisa berfungsi dengan baik jikalau ada terang yang cukup. Dan terang yang dari luar itu masuk ke dalam lewat mata. Sehingga Yesus berkata di dalam ini ayat 34, ayat sebelumnya itu dia berbicara mengenai pelita itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Supaya apa? Menerangi kamar tersebut. Sehingga yang punya mata bisa melihat semua benda yang ada di dalam kamar itu. Artinya manusia ini gak punya terang. Dia cuma punya mata. Tapi terang itu berasal dari luar membantu matanya untuk melihat. Makanya di dalam Yohanes 12 ayat 46, ini biasanya dipakai buat seluruh pendeta dari Sabang sampai Merauke untuk ayat Natal. Ya. Yohanes 12 ayat 46 bilang begini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Ini sampai sekarang saya pikir kenapa nggak datang sebagai nuklir, datang sebagai superpower atau datang sebagai panas, ya datang sebagai halilintar, tapi kenapa terang? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan, terjemahan sederhana Indonesia bilang supaya tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Ya, jadi Yesus bilang aku datang sebagai terang. Supaya barang siapa percaya aku sebagai terang tidak lagi tinggal
di dalam kegelapan tidak lagi tinggal, artinya pernah tinggal. Ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa habitat kita adalah gelap. Tempat tinggal kita, pemukiman kita namanya kegelapan. Sehingga Yesus harus datang sebagai terang karena dia tahu bahwa semua manusia tinggal di dalam gelap dan mereka nggak tahu kalau mereka tinggal di dalam gelap. Sehingga mata mereka tidak bisa melihat dengan baik. Oke. Saya bukan ajak saudara untuk mancing. Ikan ini ditemukan di goa bawah tanah di Cina Selatan, di goa bawah tanah yang dalam sekali, di mana di dalam goa bawah tanah tersebut tidak ada cahaya atau terang. Ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, ikan ini berevolusi karena tidak ada terang, dia bermutasi secara genetika sehingga matanya hilang. Karena buat apa? Mungkin kira-kira begitu. Padahal awalnya ikan ini enggak seperti itu. Tetapi karena lingkungannya, tempat dia tinggal, habitatnya gelap. Sehingga mata tidak berfungsi dan dia menjadi buta. Manusia kurang lebih seperti itu. Setelah keterpisahan dari Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 mereka jatuh dalam dosa. Manusia tinggal dalam gelap ribuan tahun. Mereka berevolusi sampai akhirnya mereka benar-benar buta. Dan kalau saudara lihat sekarang ini, ya, dosa di dalam tahun 2021 dibandingkan dengan dosa tahun 1981, dosa mana lebih canggih? Saya pakai istilah dosa yang muktahir. Karena manusia menjadi mesin pencipta dosa yang muktahir. Halo? Tahun 1981 saudara menonton video porno, saudara harus barter dulu dan saudara harus sembunyi-sembunyi, saudara harus cari susah payah. Saat ini dengan satu sentuhan jari telunjuk, cetat. Saudara tinggal cari saudara pengen yang apa. Setuju enggak? Dan manusia sekarang termasuk saya, kita kalau buat dosa, penyesalan, rasa menyesal itu kayaknya udah makin berkurang. Sehingga saudara bisa lihat orang berbuat dosa seperti mereka tidak memiliki rasa sesal bahwa mereka sedang berbuat dosa. Efesus 4 ayat 18-19 bilang pikiran mereka sudah gelap dan perasaan mereka jadi tumpul. Nurani mereka hilang, bunuh orang seperti bunuh ayam. Halo? Menipu, ambil duit orang, ambil istri orang, ambil suami orang, ambil anak orang, ambil harta orang, ambil deposito orang, ambil macam-macam. Seperti biasa tanpa menyesal, bahkan dia bisa pakai pengacara untuk membela kesalahannya dia. Karena manusia sudah berevolusi terlalu lama di dalam gelap sampai dia nggak tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Jadi dia berevolusi lama-lama akhirnya jadi buta, benar-benar buta. Makanya saya sangat kagum sekali John Newton waktu tulis Amazing Grace. Dia bilang apa? Once I was blind, now I see. Apakah John Newton buta secara jasmani? Enggak. John Newton tahu persis bahwa dosa membuat dia menjadi buta total. Keterpisahan dengan terang itu membuat dia evolusi sehingga dia punya mata untuk melihat. Makanya Yesus pernah bilang buat bangsa Israel, engkau punya mata tapi engkau tidak bisa melihat. Karena memang bukan matanya tapi enggak ada terang di situ sehingga mata enggak bisa lihat. Nah kata once I was blind now I see, saya kaget. Di Alkitab cerita itu ada. Dalam Injil Yohanes 9. Nanti saudara pulang baca itu cerita yang sangat menarik dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Mengenai pengemis buta yang sejak lahir dia buta. Yesus lewat, pengemis yang lahir sejak yang buta sejak lahir ini duduk di situ dan dia sembuhkan, ya.
Tapi sebelum dia sembuhkan, ini jangan saudara tiru. Cara penyembuhannya sangat unik sekali. Dikatakan oleh Injil Yohanes 9 itu, dia meludah ke tanah dan dia aduk-aduk tanah sampai kental banget. Ya kan, dipilin-pilin kayak orang bikin nastar gitu. Kemudian dia tempelin, ceplok. Jadi men, lihat langsung. Dia suruh pergi basuh, karena memang mesti basuh kan, kotoran banyak gitu kan. Gimana bisa lihat, Pak ini tanah semua Pak di sini. Begitu dia basuh dia bisa melihat si pengemis buta sejak lahir ini. Tetapi saudara perhatikan di cerita itu, ada sebagian orang yang disebut orang beragama, Farisi dan tokoh-tokoh agama itu naik pitam, jadi marah. Mereka mempersoalkan karena Yesus melakukan penyembuhan tersebut pada hari Sabat. Di mana nggak boleh ngapa-ngapain, rest, istirahat. Orang mau buta-buta aja, biarin aja. Makanya Yesus pernah bilang kalau lembu terikat di semak gitu, kamu hari Sabat kamu lepasin nggak? Ya mesti lepasin dong. Makanya saya juga lepasin orang tersebut dari kebutaannya, dari sejak lahir. Kemudian mereka panggil ya para ahli Farisi yang PDP, PDM dan PDT ini. Mereka panggil. Lah ya kan waktu itu zaman itu kan pasti pangkatnya juga kurang lebih sama. Mereka panggil dia, mereka nanyanya lucu banget. Kamu ini benar ya pengemis yang buta sejak lahir itu? Benar Pak, saya yang itu. Enggak percaya. Panggil orang tua, bawa akte lahirnya. Bawa surat keterangan dokter dari rumah sakit. Orang tuanya hadir, iya Pak benar Pak, ini anak kita. Dari lahir sudah buta. Betul. Terus kamu percaya nggak bahwa dia disembuhkan, dicelikan matanya oleh orang yang mereka sebut Yesus orang berdosa karena Yesus menyembuhkan orang tersebut hari Sabat. Jadi saudara baca bilang, orang berdosa itu yang sembuhkan anakmu, kamu percaya? Terus orang tuanya mau cuci tangan, orang karena takut percaya kepada Mesias. Orang tuanya bilang kamu tanya sendiri aja buat orang itu, dia sudah cukup dewasa. Kata cukup dewasa berarti pengemis itu kurang lebih sudah 17 tahun ke atas. Mereka balik lagi ke pengemisnya. Aku mau tanya kamu, benar gak kamu ini disembuhkan oleh orang berdosa ini? Nah jawaban ayat 25 oleh pengemis ini bilang begini. Pak, yang aku tahu dulu aku buta, sekarang aku melihat. Ayatnya tulis seperti itu. Once I was blind, now I see. Itu aja yang aku tahu. Yang lain aku udah gak tahu. Tapi ayat berikutnya bilang dia datang kepada Yesus, kemudian si pengemis ini menyembah Yesus. Perhatikan, ada dua kelompok di situ. Yang satu buta sejak lahir dan melihat. Kelompok yang satunya melihat sejak lahir tapi buta. Karena orang Farisi, mereka berdiri di depan terang itu. Ayat 5 dari Injil Yohanes 9 bilang, Yesus sengaja mengungkapkan dirinya. Selama aku ada dalam dunia, dunia punya terang. Tapi they cannot see. Yang satunya buta sejak lahir dan melihat. Yang kelompok satunya melihat sejak lahir tapi buta. Mereka dibutakan oleh agama mereka. Mereka dibutakan oleh tradisi mereka. Mereka dibutakan oleh semua perbuatan mereka. Mereka buat terang buat diri mereka sendiri. Ketika Allah menyodorkan terang yang jauh lebih baik, mereka gak bisa lihat. Ketika manusia terpisah dengan terang sejati itu, manusia coba bikin terang sendiri, bukan? Dengan segala filsafat, filosofi dan semua kata-kata bijak quote yang saudara bisa dapat di sana sini. Dan apakah itu berhasil? Dan orang Farisi ini gak bisa lihat. Mengapa Yesus datang sebagai terang? Kenapa dia gak datang dengan bentuk yang lain? Kenapa dia pakai kata kiasan terang? Karena dia tahu kebutuhan yang paling dibutuhkan manusia, baik secara jasmani maupun rohani, terang. Setuju? Dari zaman batu, Tuhan sudah menyiapkan terang secara fisik buat manusia. Kebutuhan dasar
jasmani maupun rohani manusia adalah terang. Seorang profesor ahli mata, Carl Zeitek namanya, di Amerika, dia membuat sebuah penelitian. Dia menaruh manusia, orang di dalam ruangan yang luas tapi sangat gelap. Gelap banget, gak ada secercah cahaya. Dan dia mau tahu apa yang terjadi pada mata dan otak daripada orang tersebut. Dan ini yang terjadi. Yang pertama adalah orang yang terlalu lama berada di ruang yang gelap gulita, maka otak tidak bisa membedakan mana siang dan mana malam. Karena otak tidak bisa membedakan siang dan malam, otak tidak bisa melepaskan hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon untuk tidur, untuk istirahat. Sehingga manusia itu walaupun dia sudah capek, dia akan tetap aktif. Dia akan tetap terjaga walaupun gelap. Banyak orang kalau di sini tidur kan lampu mesti digelapin kan. Tapi saudara tidur dalam jangka waktu tertentu. Kemudian matahari kalau ada masuk, cahaya masuk saudara bangun. Karena otak saudara akan bereaksi terhadap cahaya yang samar-samar itu. Tapi ini gelap gulita. Sehingga orang itu tersebut aktif terus, dia gak bisa rest. Dia gak bisa istirahat. Di sini baru saya paham kenapa ada orang kerja mati-matian. Cari uang banting tulang, pontang-panting. Karena mungkin dia gak punya terang di dalam situ. Sehingga otaknya gak bisa bedakan mana siang dan mana malam untuk berhenti bekerja dan istirahat. Dia pikir uang itu terangnya. Dan dokter ini bilang, hal yang kedua yang terjadi waktu mereka selidiki otak manusia tersebut yang tinggal dalam gelap seperti itu. Orang tersebut walaupun dia ada di ruangan yang luas tapi gelap, dia merasa terisolasi. Dia merasa berada di ruangan sempit. Dan dia ketakutan. Jangan mengisolasi diri saudara. Keluar dari situ. Datang ke komunitas yang ada punya terang. Supaya saudara bertumbuh di sana. Amin. Dan yang ketiga, kalau orang itu cukup lama dalam terang, dia mulai berhalusinasi. Yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Jadi kalau ada orang yang berhalusinasi mau memiliki istri orang lain, kemungkinan di dalam gelap. Jika tidak ada terang, maka kita tidak tahu jika kita ada di dalam gelap. Benar gak sih? Jika kita tidak ada terang, ikan tadi, jika kita tidak menemukan terang, maka kita tidak tahu kalau kita lagi ada di dalam gelap. Terang adalah kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, terang menolong kita untuk melihat diri kita sendiri dengan jelas. Terang menolong saudara dan saya untuk melihat diri kita masing-masing dengan jelas. Saya punya sebuah kesaksian, saya pernah cerita ini di kelas Rock Journey. Apakah peserta Rock Journey tidak keberatan saya cerita ulang di sini? Kalaupun keberatan saya tetap cerita. Satu saat, ini udah long time ago, lama sekali. Saya masih di Jakarta, saya mau pelayanan ke sebuah tempat. Dan saya baru beli sebuah parfum. Di mana penjualnya bilang, "Pak, ini asli tapi murah." Saya berdebat dengan dia begitu meyakinkan saya, asli tapi murah. Nah saudara hati-hati itu, kalau asli tapi murah itu hati-hati. Saya beli, nah pada hari itu saya mau pelayanan, saya pakai kaos polo shirt warna putih. Ya, benar-benar putih. Dan saya semprot parfum baru itu, asli tapi murah itu. Dengan sedikit lebih bersemangat, lebih royal dari sebelumnya. Banyak. Gitu kan orang pakai parfum kan begitu. Sudah kan? Berangkat pelayanan. Sampai di tempat pelayanan sebelum saya masuk ruangan ibadahnya, saya pergi ke toilet, ke wastafel, ke restroom. Saya habis buang air kecil, saya cuci tangan di wastafelnya. Terus saya lihat di cermin itu kan ada neon terang banget. Begitu cuci tangan saya lihat diri saya, OMSG. What is that? Ada Pulau Bali di sini, ada Pulau Kalimantan di sini, ada Pulau Sulawesi di sini. Sayang baju saya nggak begini, tadi di kamar nggak begini.
Dari mana datangnya? Ternyata lampu di kamar saya kurang terang. Lampu di wastafel itu lebih terang. Sehingga dia mengekspos yang samar-samar itu terlihat dengan jelas. Dan saudara tahu hari itu seumur hidup saya baru kali itu. Saya berkhotbah dengan menghindari terang. Karena kalau saya ada di terang, maka pulau-pulau itu akan terekspos dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau saya ada di area yang bayang-bayang, gray area, I'm safe. Saya aman. Dan tukang lampu, lighting man-nya itu hari itu kerepotan Pak. Karena dia kejar-kejar saya begitu lampu sorotnya ke sini, saya ke sini. Lampu sorot ke sini, saya ke sini. Lampu sorot ke sini, saya ke sini. Supaya apa? Saya nggak terekspos. Tahukah Bapak Ibu? Kalau ada orang kucing-kucingan sama kita, orang petak umpet sama kita, they hiding something. Mereka lagi sembunyikan sesuatu. Oke, saudara gak mau datang buat manusia gak apa-apa. Tapi jangan sampai saudara konyol, saudara menyembunyikan dari Tuhan. You are a fool, saudara bodoh sekali. Karena kenapa? Buat apa? Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Yohanes 3 ayat 19. Injil Yohanes ini Injil terang namanya. Karena banyak sekali ngomongin tentang terang. Injil Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dia bilang gini. Dan inilah hukuman itu. Hukuman ini datang waktu kapan Pak? Terang datang ke dalam dunia. Nah tetapinya itu yang gak enak. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Nyambung gak sama baju saya tadi yang bentuknya kepulauan itu? Saya gak mau datang kepada terang karena nanti baju saya terekspos. Kelihatan noda-noda dan saya malu. Dan saya jadi tidak berarti, tidak berharga. Ini hamba Tuhan pakai bajunya siapa lagi pulau-pulau gitu kan. Tetapi di dalam secara rohani banyak kali kita berbuat hal demikian. Kita sembunyikan sesuatu dari pasangan kita sembunyikan sesuatu dari pendeta kita sembunyikan sesuatu dari komunitas kita. Hei Bapak Ibu, jangan sembunyikan dirimu dari Komsel. Komsel membantu saudara mengekspos bercak-bercak itu. Amin. Nanti di poin yang ketiga baru saudara ngerti. Komsel membantu saudara untuk mengekspos. Jadi manusia itu lebih cinta gelap bukan karena hal apa. Karena di dalam gelap banyak perbuatan yang mereka bisa lakukan dan mereka sembunyikan. Sehingga tidak terlihat. Yang ketiga yang terakhir. Kenapa dia datang sebagai terang? Terang yang ada pada diri kita menolong orang lain untuk melihat dengan jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena Matius 5 ayat 14 Yesus berkata dengan tegas, kamu dan saya adalah terang dunia. Terang itu bukan milik kita. Terang itu titipan dari Tuhan lewat kita supaya kita menolong, katakan menolong. Cahaya itu sifatnya menolong untuk melihat, bukan merongrong. Oke, terang yang ada pada saudara dipakai untuk menolong orang lain untuk melihat. Dan cahaya itu gak boleh disorot di mata. Karena Mazmur 119 jelas bilang, firman-Mu pelita bagi kaki, bukan bagi mata. Karena kalau ke mata kita gak bisa lihat. Karena silau men. Kita akan malah gelap. Black out. Jadi terang yang ada pada saudara dan saya bukan supaya saudara punya otoritas untuk menghakimi orang lain. Menyorot terangnya ke mata orang lain sehingga orang jadi silau. Itu tuh orang yang punya terang tuh. Bukan seperti itu. Sehingga terang itu untuk membantu orang lain untuk melihat. Bukan menghakimi.
Lucu banget Yesus pernah berbicara mengenai menghakimi orang lain. Dia bilang begini, selumbar di mata temanmu kamu bisa lihat. Tetapi balok, bahasa aslinya bilang balok itu bukan balok kecil saudara. Balok untuk nyangga rumah. Nah saya nggak tahu itu gimana caranya balok itu bisa ada di mata kita. Oke, terjemahan sederhana Indonesia dia pakai kata peribahasa yang cakep banget. Dia bilang begini, kuman yang di seberang lautan kamu bisa lihat. Bakteri yang di seberang lautan kamu bisa lihat. Tapi gajah yang di pelupuk matamu kamu gak bisa lihat. Itu ironi banget saudara. How come? Kok bisa? Bakteri yang harus pakai mikroskop baru bisa lihat, kita bisa lihat. Di teman-teman kita, tuh ada bakteri dulu. Ada kolera, ada disentri, ada tipes. Tapi ini gajah saudara. Bukan anak gajah. Nah saya nggak tahu gajah itu bisa ada di pelupuk mata ini gimana caranya. Itu kan sebuah bahasa sarkastik. Bahwa Tuhan bilang, hey terang yang ada pada kita itu bukan dipakai untuk sorot mata orang lain. Bukan, terang yang ada pada saudara tidak membuat saudara lebih baik daripada orang lain. Tapi membantu orang lain untuk jadi lebih baik, datang kepada terang yang sejati namanya Yesus Kristus. Amin. Sehingga aneh banget dia bilang begini. Nah, orang yang suka menghakimi, termasuk saya. Orang yang suka menghakimi orang lain, dikarenakan orang tersebut tidak memiliki cukup terang bagi dirinya sendiri berkaca. Sehingga dia cenderung, dia lihat bakteri di tempat orang lain. Karena dia tidak cukup terang buat dia, lihat gajah di depan wajahnya. Terang yang ada pada diri kita dipakai untuk membantu orang lain, menuntun orang lain, menunjukkan jalan bagi orang lain. Ketemu dengan terang yang sejati, Yesus Kristus. Amin. Terang itu kita pakai lewat teladan kita. Jadi contoh, saya mau kasih tahu buat Riverside. Yesus gak kelihatan. Setuju gak? Tapi Yesus di dalam diri kita kelihatan banget. Setuju? Yesus di dalam diri saudara kelihatan banget. Kelihatan banget dari mana? Tingkah laku kita, perkataan kita, cara berpikir kita, sikap kita, karakter kita kelihatan. Pakai baik-baik terang itu supaya bukan membuat orang silau dan takut dan terganggu dan teriritasi dan dihakimi. Tapi kita pakai terang itu untuk membantu mereka yang sudah terlalu lama tinggal di dalam gelap sampai berevolusi jadi buta. Mereka bisa dituntun kembali kepada terang yang ajaib, Yesus Kristus. Terus jadi terang dan teranglah terus. Terima kasih sudah mendengarkan saya khotbah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara.